This is the city of the creators. Bandung. One of the largest cities in Indonesia, a creative city which has generated millions of innovations. Here, young men and women were born. They who made a breakthrough and are pride of Indonesia. We are here to shape the young men and women to unleash their potential. Maranatha Christian University. Since 1965, we serve and educate young generation to have a vision and inspire others. Here, we make sure to have a complete support system to strengthen and support the learning process and atmosphere for the young generations to create great stories. With 9 faculties and 28 study programs, we instill value, build character, to create positive impact to the world. We continue to establish national and international relationships in academic and industrial field, in research and comparative studies to ensure you to have the best learning experience here. In order to compete both nationally and internationally, we need exceptional human resources, and Maranatha Christian University is determined to produce exceptional graduates with character and integrity and who strive for creativity and excellence. We choose to inspire the world and to inspire you so that you can inspire others. Selamat sore. Warta Lisan Minggu 9 Januari 2022. Selamat sore Ibu Jemaat dan Bapak GKI Cikarang yang berada di Cikarang dan sekitarnya maupun di pos Jemaat Citra Indah City Jonggol dan juga Persatuan Jemaat di Karawang. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian pada kebaktian umum Minggu 9 Januari 2022 yang diadakan secara onsite dan online melalui kanal YouTube GKI Cikarang. Kami akan menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Pelayanan firman hari ini dilayani oleh Pendeta Febrita Melati.
Natal Komisi Wanita dan Komisi Lansia. Natal Komisi Wanita dan Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai secara online. Dengan tema memaknai Natal dengan meneladani Maria Ibu Yesus. Pelayan firman Pendeta Daud Cevi Naibahu. Kemudian amplop persembahan syukur perjamuan kudus dimasukkan dalam kotak perjamuan di lantai 1 selesai ibadah. Mohon kesediaan jemaat setelah selesai ibadah nanti membawa wadah bekas roti dan anggur untuk dibuang di tempat yang sudah disediakan di lantai 1. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Dimohon berdiri. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Ia kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Baptisan Yesus berbeda dengan baptisan umat ataupun baptisan pertobatan pada masa Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus adalah wujud solidaritasnya kepada manusia. Ia yang sekuasa, yang berkuasa, yang datang dari tempat tinggi, bersedia merendahkan diri untuk menjadi manusia, bahkan menunjukkan keberpihakannya kepada manusia yang berdosa, agar keselamatan dapat dinyatakan. Melalui tema solidaritas Yesus bagi manusia yang dikasihinya, kita dipanggil untuk terus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan dalam keseharian hidup. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dituliskan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan sambil mengingat belas kasihan yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Marilah menaikkan doa pribadi.
Tuhan, Engkau telah mendengar doa-doa pengakuan dosa dari anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan menolong kami dalam kelemahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghapuskan dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berkenan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan ini, agar kami layak datang kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Bagi kita sekalian yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 21 demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ya Roh Kudus berkurnia, bagai merpati turunlah. Hidupkan kami umat-Mu dengan percaya yang teguh. Tanpa Engkau percumalah usaha kami yang lemah, tiada arti yang penuh tanpa Engkau, ya Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari bersama-sama kita merendahkan hati. Kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa.
Mari berdoa. Ya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersama-sama dengan umat-Mu pada sore ini kembali memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah yang boleh kami laksanakan bersama. Tuhan, Engkaulah yang memberikan semangat baru pada kami, kekuatan sehingga hari ini Tuhan kami kembali bersekutu. Kami menantikan kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Kami memohon pimpinan Roh Tuhan yang kudus, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang kami baca memberikan kepada kami hikmat dan juga kemampuan untuk mengikuti teladan Kristus dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Kami rindu untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, penuhilah dengan firman-Mu dan pimpinlah kami senantiasa, supaya kebenaran sajalah yang boleh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan Injil diambil dari Lukas 3, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lembungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat sore Bapak Ibu, sehat ya? Masih semangat kan ya? Harus semangat ya. Kita bersyukur saat ini kita bisa melaksanakan ibadah pada sore hari. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, VOA Indonesia, salah satu stasiun berita digital dalam situs webnya tertanggal 22 Desember 2021 lalu. Arif Budiman menulis satu kenyataan, dia berkisah, ada seorang perempuan yang bernama Evi Sri Rejeki. Dia seorang penulis novel dan blogger dan mengalami krisis finansial sejak pandemi berlangsung. Dia dan keluarganya punya usaha menjual bahan pakaian. Ya, mereka memiliki toko bahan pakaian yang besar dan itu menjadi bisnis utama keluarga mereka. Namun sayangnya pada 19 Juni 2021 lalu, kedua kakak lakinya meninggal dunia karena COVID-19. Nah, kenyataan ini membuat Evi terpukul
Sebab kedua kakak laki-lakinya dan ayahnya lah penggerak utama bisnis bahan pakaian ini. Kemudian Evi berhenti untuk menulis. Dia tidak menulis lagi. Dan ia berfokus untuk mengurus keluarga besarnya. Ia juga mengalami depresi dan akhirnya jatuh sakit. Dan dia butuh pengobatan. Nah, tidak lama kemudian bulan September 2021 dia melihat ya di rekeningnya ada tambahan dana sebesar 1 juta rupiah. Lalu Evi mengatakan seperti ini, saya seperti mendapat bantuan dan uluran tangan dari seorang sahabat. Karena kan kita tidak mungkin menceritakan masalah kita, pergumulan kita pada orang yang tidak kita kenal. Kita tidak nyaman untuk mengungkapkan bahwa kita sekarang sedang dalam kondisi yang sulit. Nah, bantuan yang diperoleh Evi ini memang berasal dari teman-temannya, sesama penulis freelance. Jadi tidak terikat dengan lembaga jurnalis apapun atau perusahaan majalah seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, memang teman-teman Evi, para penulis itu mengkoordinasi ya. Mereka membangun sebuah organisasi nirlaba yang khusus ditujukan untuk membantu sesama penulis. Memang di masa pandemi ini tidak semua sih ya yang mengalami dampak yang berat. Ada teman-teman yang diberikan kelebihan rezeki juga oleh Tuhan, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan finansial, bahkan sampai tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Jadi mereka saling membantu. Yang diberi kelebihan, alangkah baiknya memberikan ya kepada teman yang sangat membutuhkan. Nama organisasi nirlaba ini adalah teman bantu teman. Prinsipnya sederhana. Jadi mereka yang mendapatkan penghasilan berlebih ya, menyisihkan sebagian pendapatnya untuk mereka yang tidak dapat penghasilan atau minim penghasilan. Kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Evi tadi itu adalah salah satu bentuk solidaritas. Jadi solidaritas itu berarti kita merasa senasib. Kita merasa ya ada kawan, ada sahabat yang merasakan apa yang kita alami. Satu rasa, ada kesetia kawanan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai pada perasaan saja, Bapak Ibu. Tapi ada tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan, yaitu menunjukkan kepedulian. Kita melihat hal-hal seperti apa yang tadi saya sebutkan sebagai solidaritas, itu juga ada di dalam kitab Lukas. Secara khusus perikop yang kita baca dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, sore ini kita membaca hanya 5 ayat saja. Tapi kalau kita cermati baik-baik Bapak Ibu, ternyata dari 5 ayat yang kita baca, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu berbicara. Yesus itu berkata-kata. Dalam ayat 15 sampai 17 ya, di Lukas 3 tadi, itu Yohanes yang berbicara. Kemudian ayat 22 itu Bapa yang berbicara langsung kepada Yesus. Adanya suara dari langit itu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di ayat 21. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak berbicara. Tapi dia menunjukkan satu tindakan. Dia memberi diri dibaptis dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus sedang berdoa. Mengapa Yesus dibaptis? Bukankah dia Allah yang agung, yang mulia, yang kudus, tidak bercela? Bukankah baptisan pada waktu itu diperuntukkan untuk mereka yang belum menunjukkan buah-buah pertobatan? Mereka yang belum bertobat. Nah, memang baptisan Yohanes ini diperuntukkan bagi orang-orang, kalau menurut Yohanes adalah mereka yang berdosa. Berdosanya maksudnya seperti apa? Mereka adalah orang yang taat. Ya, orang banyak yang hadir pada saat adalah orang yang taat. Bahkan mungkin orang yang baik.
orang yang juga percaya pada kedatangan Mesias. Tetapi mereka belum menunjukkan buah-buah pertobatan. Mereka masih hidup dalam keserakahan. Mereka senang dengan menyuap, memeras. Mereka senang menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Mereka belum mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Kita dapat melihat di ayat yang sebelumnya, Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Mereka tidak peduli pada sesama. Dan seruan pertobatan ini ditujukan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini, orang-orang banyak kemudian terpesona. Jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias. Dialah yang kita nantikan selama ini. Tetapi Yohanes segera menepis bahwa dia menyatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa. Yohanes menunjuk pada sosok yang lebih berkuasa dari dia, itu akan datang. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes membaptis dengan tujuan pertobatan. Tetapi Yesus lebih daripada itu. Dia akan membawa pembersihan, menguduskan hidup orang percaya. Memberikan pengampunan. Bahkan menyelamatkan mereka. Bukankah benar bahwa Yesus lebih berkuasa daripada Yohanes? Nah, kita perlu mengetahui mengapa. Apa alasannya Yesus dibaptis? Bukankah dia lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis? Yang pertama alasannya adalah untuk menunjukkan solidaritas Yesus dengan manusia. Yesus mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia mau berdiri bersama mereka yang menderita. Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah kawan. Dia adalah sahabat untuk mereka, manusia, orang-orang banyak pada waktu itu. Dan juga kita di sini. Yesus mau merasa senasib dengan manusia meskipun ia tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 disampaikan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena umat. Supaya dalam dia umat dibenarkan oleh Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa tujuan solidaritas Yesus ini adalah agar umat dibenarkan oleh Allah. Ini tindakan solidaritas Yesus, bela rasanya dengan umatnya. Lalu yang kedua, mengapa Yesus dibaptis? Ini adalah sebuah proklamasi dari Allah sendiri. Kepada orang banyak, mereka menantikan kedatangan Mesias. Dan pada saat itu secara langsung ada suara dari langit yang menyatakan bahwa engkau anakku yang kukasihi. Perkataan ini disampaikan untuk memberitahukan kepada mereka bahwa inilah anak Allah. Dialah Raja, dialah Mesias yang dinantikan. Kemudian perkataan kepadamulah aku berkenan. Yesus mendapat perkenanan Allah. Dia mau hidup bersama dengan kita. Dia yang nanti juga akan mengalami kehidupan sebagai manusia dan mau berkorban untuk keselamatan kita. Proklamasi ini mau menunjukkan inilah peran Yesus. Inilah yang akan dia lakukan setelah pembaptisan. Dan kemudian alasan yang ketiga adalah apa yang terjadi di sana itu menunjukkan kepada kita persekutuan antara Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Menyatu, mereka menyatu di tengah-tengah umat manusia. Jadi Yesus memberikan satu gambaran persekutuan antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan dalam Allah Tritunggal itu keutuhan karya keselamatan menjadi nyata. Kita tidak perlu khawatir hidup sendiri dalam dunia ini. Karena kita berada dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus.
Dia yang akan membawa kelepasan, keselamatan bagi umatnya. Roh Kudus yang hadir dalam bentuk burung merpati, itu yang akan memberikan kekuatan kepada Yesus. Karena setelah dibaptis, Yesus akan pergi ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus kuat karena Roh ada bersama dengan dia. Roh Kudus yang membimbing dia. Bahkan dalam karya-karyanya di bumi, menyembuhkan umat, mengusir setan, mengajar hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus ada pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sebagian besar kita yang hadir kini telah memahami alasan mengapa Yesus dibaptis. Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa pentingnya baptisan itu. Dan apa yang kita lakukan sebagai gereja Kristen saat ini adalah meneruskan tradisi pembaptisan, bukan pembaptisan Yohanes, tetapi Yesus. Yesus tidak dibaptis, Yesus tidak membaptis, tetapi baptisan Yesus itu yang kita pakai, yang gereja-gereja teruskan sampai hari ini. Baptis di dalam nama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kita yang hadir di gereja ini pun yang mengikuti ibadah dari rumah, pasti sudah dibaptis ya. Sebagian besar sudah dibaptis. Hanya mungkin anak-anak ya, yang baru lahir 1 tahun atau 2 tahun yang lalu yang belum dibaptis. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rencana juga ya, karena kita sudah 2 tahun ya, belum melaksanakan pembaptisan. Karena ini baru rencana, ya kita merencanakan untuk minggu depan membuka pendaftaran. Bila orang tua ingin membaptiskan anaknya. Tapi kita juga melihat kondisi, ya situasi di sekitar kita. Bila baik, pembaptisan akan dilakukan pada bulan Februari. Bila tidak baik, maka Bapak Ibu harus bersabar. Kita akan menunda lagi. Tapi kita terus berdoa ya supaya kondisi terus lebih baik. Ya, setiap harinya boleh lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaptisan ini penting karena ini adalah materai. Allah memateraikan kita menjadi miliknya. Kita bukan milik kerajaan maut, kita bukan milik iblis. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Allah. Karena kita sudah dibaptis. Dalam nama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tetapi janganlah kita berbangga bahwa kita sudah dibaptis. Oh pasti saya selamat. Saya sudah memperoleh keselamatan. Baptis anak ya. Kalau dewasa kan mengaku dulu, mengaku percaya. Ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Baru dibaptis. Saya sudah mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat saya. Saya selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Pada pengakuan saja. Ya, peristiwa pembaptisan. Tetapi juga kita sepanjang hidup kita memaknai baptisan yang sudah kita terima. Tidak sekedar melakukan ritual, berkata-kata, mengaku dengan mulut. Tetapi juga ada aksi yang harus kita lakukan. Sebagaimana Yesus sudah meneladankan kepada kita. Yaitu solidaritas. Yesus sudah bersolidaritas dengan kita. Umat manusia, maka kita melanjutkan solidaritas itu kepada sesama kita. Mereka, saudara-saudari kita yang memiliki pergumulan, kesusahan, penderitaan. Mungkin masih melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus peka akan keadaan sekitar kita seperti itu. Dan Yesus menunjukkan kepedulian dengan mereka. Supaya mereka mengalami keselamatan. Seperti itu juga dengan kita. Keselamatan bukan tentang nanti, di sorga nanti. Kita mengalami keselamatan. Atau nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Setelah kita dihakimi, kita beroleh keselamatan. Tetapi keselamatan juga persoalan di sini sekarang ini.
Ketika orang-orang sakit disembuhkan, ada keselamatan di sana. Mereka yang memiliki hutang yang banyak bertahun-tahun belum dibayar. Dan ketika bisa melunasi hutang itu, ada keselamatan di sana. Mereka yang memiliki pergumulan berat, belum ada jalan keluar. Tapi ada orang-orang yang membantu mereka, memberikan solusi, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Di sana ada keselamatan. Orang yang jauh dari Allah, kemudian dekat dan mengenal Allah, ada keselamatan di sana. Orang yang belum percaya, kemudian percaya, ada keselamatan di sana. Jadi keselamatan bukan hanya ketika kita dibaptis, tetapi setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita diminta untuk hidup baru, menunjukkan buah-buah pertobatan, yaitu solidaritas itu. Kita harus berani meninggalkan keserakahan. Kita harus mau hidup berbagi. Kita harus berhenti untuk memeras, untuk menyuap. Kita harus berani hidup cukup. Kita harus berhenti untuk merusak kehidupan, tetapi kita bersedia memelihara kehidupan. Ini wujud solidaritas kita. Solidaritas dapat dilakukan baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Apalagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah kesempatan yang baik. Kita melakukan aksi-aksi solidaritas kepada mereka yang membutuhkan. Karena terkena dampak yang buruk dari pandemi. Tadi saya sudah mencontohkan satu organisasi, teman bantu teman. Salah satu bentuknya ya. Mereka mau bersama-sama melihat teman-temannya yang membutuhkan. Ada organisasi lain, Bagi Rata. Nah, ini khusus para pekerja ya. Mereka yang di PHK, mereka yang mengalami penurunan penghasilan drastis. Ya. Nah, para pekerja lain yang bersyukur ya masih dapat penghasilan tiap bulannya atau bahkan lebih, mau memberikan kepada para pekerja yang di PHK tidak ada penghasilan per bulannya. Ini juga salah satu bentuk ya komunitas yang mau menunjukkan solidaritas. Nah, bisa juga dilakukan oleh orang per orang. Ada dokter di Yogyakarta ya, dia buka layanan konsultasi gratis bagi tetangga-tetangga di sekitarnya yang isoman, yang terkena COVID-19. Dia bersedia ya melayani mereka, ngobrol-ngobrol, memberikan solusi. Seperti itu. Lalu ada tim kepolisian di Purwokerto. Dia memborong dagangan dari pedagang kaki lima di sana. Bila setelah jam, ya kalau PKM itu kan ada batasnya ya. Sampai jam berapa harus berdagang. Kalau misalnya setelah batas itu dagangannya masih banyak Bapak Ibu. Maka tim kepolisian ini yang membeli dagangan itu. Dan dagangan itu dikasih ke saudara-saudari ya. Yang mungkin mereka yang kekurangan misalnya. Mereka yang narik becak ya atau narik taksi, ojek online ya. Mereka kasih makanan ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan gereja? Gereja kita. Sebelum pandemi pun kita terpanggil untuk menunjukkan solidaritas senantiasa. Bukan hanya karena pandemi Bapak Ibu ya. Beberapa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kita senantiasa dan harus siap menunjukkan solidaritas. Tetapi pada masa pandemi ini, justru solidaritas itu harus lebih lagi ditunjukkan. Kalau saya masih mengingat sekitar bulan Maret April 2020, kita mulai membagikan nasi bungkus. Ya, membagikan nasi bungkus pada saudara-saudari kita di sekitar Lipo, ya, PMC sampai Mutiara Bekasi, sekitar Jababeka. Kita mulai membagikan itu. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, kita membagikan obat-obatan, vitamin, pakaian, dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini juga ya,
Masih dilakukan Bapak Ibu. Berbagi nasi bungkus oleh saudara-saudari kita di sekitar Lipo, dikoordinasi oleh bidang Kespel. Kita masih terus melakukan. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau Bapak Ibu berminat, boleh ya. Bersama-sama kita menunjukkan solidaritas pada saudara-saudari di luar gereja kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat ya. Memang selama ini gereja sudah memberikan dan menunjukkan solidaritas itu. Harapannya sih pelayanan sosial gereja, solidaritas itu tidak sekedar karitatif. Jadi memberikan ikan, tapi kemudian lebih ke reformatif ya. Memberikan pancing dan bahkan lebih lagi ke diakonia transformatif. Memberikan kolam. Kita melakukan, menunjukkan pelayanan solidaritas. Tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang. Bahkan kita memberdayakan umat Tuhan untuk melakukannya. Atau gereja bisa membuat proyek-proyek. Banyak mungkin jemaat yang kehilangan pekerjaan, di PHK ya, dan mereka bisa beraktivitas, bisa melakukan karya. Kita bisa juga menunjukkan kepada saudara-saudari kita, barangkali ada lapangan pekerjaan untuk mereka. Jadi ada jangka panjang ya Bapak Ibu, tujuan jangka panjang dari solidaritas yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, tentu solidaritas yang dilakukan oleh gereja Tuhan itu bukan berasal dari satu orang, dua orang, ya mereka adalah orang punya atau orang-orang kaya, tidak. Tetapi dari seluruh umat Tuhan di gereja itu. Maka kita dapat bersama-sama menunjukkan solidaritas. Solidaritas yang kita lakukan baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Itu datang dari kasih Allah Bapa, dari teladan Yesus. Allah yang menjadi manusia, juga kini dalam pembaptisan Yesus. Bagaimana kita meresponsnya Bapak Ibu? Kita harus melanjutkan karya Allah itu dengan hidup solidaritas kepada sesama demi keselamatan bersama. Suasana pandemi COVID-19 ini seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk mewujudkan panggilan Tuhan. Hidup solider dengan sesama. Jangan sampai dalam pandemi ini kita hanya memikirkan diri sendiri. Saya masih sehat, saya masih muda, saya nggak perlu pakai masker. Itu hanya orang-orang yang sakit saja. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita tidak hanya memelihara kesehatan kita secara pribadi, tapi juga bersolider. Memelihara kesehatan saudara-saudari kita yang lain. Saya bersyukur pada Tuhan. Pada masa pandemi ini saya diberikan kelimpahan. Keuntungannya melebihi tahun-tahun yang lalu. Tuh ya, omset perusahaan naik. Wah, Tuhan sungguh-sungguh memberkati saya. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Ketika Tuhan mengasihi, ya, memberikan kelebihan pada masa-masa krisis seperti ini, itu adalah panggilan Tuhan untuk kita mau berbagi kepada sesama. Kita tunjukkan solidaritas. Kita bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudari kita di sekitar. Barangkali mulai dari keluarga kita, tetangga-tetangga, saudara-saudari dalam persekutuan dan dalam gereja Tuhan, sampai ke masyarakat luas. Jadi solidaritas itu bukan mencari selamat sendiri. Yang penting saya sudah selamat. Tetapi juga kita perlu peka kepada saudara-saudari di sekitar kita. Mereka juga perlu mengalami keselamatan. Dan inilah solidaritas. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, Allah ingin kita tidak hanya berbicara, tetapi melakukan aksi
satu tindakan solider kepada sesama. Allah mau kita meninggalkan kehidupan serakah, kehidupan yang merusak. Allah mau kita berbagi dan memelihara kehidupan bersama. Apakah kita semua hari ini mendengar seruan pertobatan dari Yohanes secara khusus pada masa pandemi ini? Kalau kita mendengarnya, mari tunjukkanlah melalui buah-buah pertobatan, yaitu solidaritas terhadap sesama. Tuhan Yesus mengasihi dan memelihara kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan juga masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hanya di hadapan-Mu sajalah kami tidak dapat menyembunyikan keadaan kami. Kami tidak dapat memoles diri kami. Engkau yang tahu, Tuhan, siapa kami sesungguhnya. Engkau yang tahu keterbatasan kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, yang sungguh membutuhkan. Kami pernah berada dalam kekurangan. Kami pernah mengalami penderitaan, kekecewaan, kegagalan. Namun hari ini Tuhan, firman-Mu sungguh menguatkan kami. Engkau hadir bersama kami sebagai sahabat, sebagai kawan. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Engkau mengalami apa yang kami alami. Sungguh Tuhan, kami beroleh kekuatan dan kegembiraan karena Tuhan bersama dengan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk solidaritas yang Tuhan tunjukkan bagi kami manusia yang sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau membenarkan kami dan Engkau menyelamatkan kami. Tuhan yang Maha Kasih, pimpin kami untuk senantiasa melanjutkan apa yang telah kami lihat di dalam Engkau Tuhan. Untuk bersolider terhadap saudara-saudari kami yang lain. Pimpin kami untuk memiliki rasa senasib, satu rasa dengan mereka, saudara-saudari kami, terutama mereka yang membutuhkan, mereka yang dalam penderitaan, pergumulan. Pimpin kami dengan kekuatan dari Roh Tuhan yang kudus untuk menunjukkan kepedulian kepada mereka. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kami datang mensyukuri kehidupan yang telah Engkau berikan. Meskipun dalam kesulitan, Engkau memampukan kami melewatinya. Bapa di sorga, kami juga mau menunjukkan solidaritas kepada saudara-saudari kami. Mereka yang mungkin saat ini mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan rumah tangga. Mereka juga yang bergumul belum memiliki momongan, belum memiliki seorang anak. Tuhan, Engkaulah yang memberikan mereka penghiburan, kekuatan kepada mereka
Pimpin mereka Tuhan untuk tetap teguh dalam iman mereka. Engkau beri kesabaran, ketekunan kepada mereka. Biarlah saudara-saudari kami, mereka yang hidup, berkeluarga, mereka yang berumah tangga, Tuhan pimpin untuk senantiasa menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami juga berdoa untuk Bapak Yusuf yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Untuk Bapak Yudhistira pasca operasi. Ibunda dari Ibu Sondang yang sedang sakit di kampung halaman. Bapak Muara Siregar. Mereka saudara-saudari kami Tuhan menantikan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Engkau yang terus memberikan pengharapan kepada mereka. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh sembuh. Dan Tuhan pimpin keluarga mereka senantiasa. Untuk setia mendampingi mereka baik di rumah sakit pun di rumah. Dan tolonglah ya Tuhan agar mereka tetap bersabar dan terus bertumbuh. Terus memuliakan Tuhan dalam keadaan mereka. Kami bersyukur untuk Saudara Albert Markus Puntodewo. Ya yang telah selesai dalam tahap perkenalan di masa pelayanannya di GKI Cikarang. Tuhan pimpin Saudara Albert Markus Puntodewo untuk dapat melanjutkan masa pelayanan di tahap orientasi. Dan tolonglah kami semua sebagai umat Tuhan di GKI Cikarang terus mendukung saudara kami Punto agar ia dapat melayani Tuhan lebih baik. Kami percaya Roh Kudus terus mengaruniakan ia hikmat dan berbagai karunia keterampilan yang lain untuk memperlengkapi dia menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kami berdoa juga dan sungguh kami bersyukur Tuhan bila Persekutuan Karawang dan juga Pos Jemaat Citra Indah City akan melaksanakan kembali ibadah secara onsite pada minggu depan pun pada 2 minggu yang akan datang. Tuhan sertai mereka yang terlibat dalam pelayanan ibadah tersebut. Engkau yang menjaga dan memelihara. Biarlah ibadah yang dilaksanakan tetap menjadi berkat bagi umat Tuhan dan juga bagi masyarakat sekitar. Biar mereka juga terus memelihara kehidupan. Bapa di sorga, bersama dengan saudara-saudari kami, mereka yang saat ini mengalami duka cita Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Elming dan keluarga besar yang baru saja kehilangan almarhumah Ibu Liu Mantung di Bangka. Engkau yang memberikan Roh Kudus yang menghibur, menolong mereka sekeluarga untuk menerima kekuatan, menerima dengan rela peristiwa duka cita ini. Engkau yang memudahkan jalan mereka di dalam acara penghiburan juga sampai ke pemakaman. Engkau yang memberkati mereka dalam melangkah di hari-hari yang akan datang selepas kepergian almarhumah Ibu Liu Mantung. Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami. Kepadamulah pengharapan kami tujukan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pembimbing diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi saudara-saudara yang mengikuti kebaktian secara online, dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang akan muncul di layar berikut ini. Atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan langsung di kotak persembahan yang disediakan di gereja. Dan sebagai informasi, persembahan syukur perjamuan kudus dapat diberikan dalam ibadah hari ini. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar
rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat syukur kami untuk berkat-berkat terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Pakailah persembahan kami dalam kebesaran kuasa-Mu, agar semuanya dapat menjadi berkat nyata lewat pelayanan gereja-Mu. Dalam nama-Mu, sumber segala berkat kami, telah berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi konteks kita masa kini. Keadaan ini telah mendorong kita untuk beradaptasi, memasuki ritme baru kehidupan dan peribadahan. Di situasi baru ini, gereja tetap dipanggil menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika seluruh umat dapat bersama-sama hadir di dalam gedung gereja. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Ritme baru peribadahan membuat umat dapat mengikuti kebaktian dari gedung gereja ini ataupun dari rumah masing-masing, dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja tetap dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus di rumah masing-masing. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh, dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, tahun demi tahun, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Allah. Haleluya, haleluya, karena aku ditebusnya. Haleluya.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
umat yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya
menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah menjalani aktivitas dengan damai sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber kasih karunia, menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Terang Abadi, menerangimu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menjaga hatimu, sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Segenap jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.